Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya. Hari Raya. Ini adalah hari besar, hari penting dalam Gereja Katolik. Kita merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Dan kita sungguh bersyukur bahwa dalam hidup kita punya seorang ibu yang luar biasa, Bunda Maria. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema berziarah bersama Bunda Maria. Bunda Maria ini luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari dari Bunda Maria? Kenapa berziarah dengan Bunda Maria ini menjadi luar biasa? Karena Bunda Maria selalu mengingatkan kita bahwa Allah mencintai kita. Allah itu adil dan Allah itu setia. Pertama, kita selalu diingatkan oleh Bunda Maria bahwa Allah ini selalu mencintai kita. Makanya kita dengar dalam bacaan Injil hari ini yang disebut dengan Magnificat, bagaimana Bunda Maria memuji Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa Bunda Maria memuliakan Tuhan? Karena Tuhan begitu mencintai Bunda Maria. Dan Tuhan begitu mencintai kita semua. Walaupun kita semua ini lemah, terbatas, hanya makhluk ciptaan, tetapi Tuhan mengangkat kita. Tuhan memilih kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kehidupan Bunda Maria adalah kehidupan yang luar biasa. Kalau hari ini kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga, apa dasar pemikirannya? Apakah ada dasar kitab sucinya? Nah, ini dengerin ya, dasar kitab sucinya apa? Supaya kalau ditanya sama orang lain, kita bisa menjelaskan. Salah satu dasar kitab suci yang sangat jelas itu diambil dari kitab Wahyu, dari bacaan pertama yang Anda dengar. Bacaan pertama tadi bicara soal apa? Di awal bacaan pertama dikatakan bahwa di surga itu terlihat ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian, the Ark of the Covenant, tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah hal yang sangat penting dalam peziarahan orang Israel. Peziarahan. Dan tabut perjanjian selalu menyertai peziarahan orang Israel. Apa artinya tabut peziarahan? Tabut peziarahan, tabut perjanjian yang menyertai peziarahan orang Israel. Tabut perjanjian ini adalah tanda kehadiran Allah. Jadi di dalam tabut perjanjian itu ada ditaruh 10 perintah Allah, batunya yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini melambangkan perjanjian antara Allah dan manusia. Allah mengatakan, aku adalah Allahmu, kamu adalah umatku. Aku akan mencintai kamu, menyertai kamu, setia kepada kamu sebagai satu perjanjian. 10 perintah Allah. Dalam tabut perjanjian itu juga ada tongkatnya Harun yang melambangkan Harun sebagai imam agung. Dan dalam tabut perjanjian itu juga ada mana, roti dari surga. Lihat ya. Jadi di surga dalam bacaan pertama itu terlihat ada tabut perjanjian. Tapi kalau Anda baca sesudahnya, ayat kelanjutannya berbicara tentang apa? Seorang wanita. Dari tabut perjanjian langsung ke seorang wanita. Dan wanita ini tidak lain adalah Bunda Maria. Karena apa? Karena tabut perjanjian dalam perjanjian baru ini tidak lain adalah Bunda Maria sendiri. Karena apa?
Karena di rahim Bunda Maria ini ada Yesus yang adalah perjanjian baru antara Allah dan manusia. Lihat ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dalam rahim Bunda Maria ada Sang Imam Agung, Yesus, imam yang sempurna, yang mempersembahkan bukan korban sembelihan, tetapi dirinya sendiri. Yesus menjadi imam agung yang sempurna. Dan di rahim Bunda Maria itu ada roti hidup, bukan roti mana lagi, bukan roti mana yang berasal dari surga untuk umat Israel, tapi ini lebih baik. Yesus sendiri yang adalah roti hidup. Oleh karena itu, rahim Bunda Maria ini menjadi tabut perjanjian yang baru yang membawa Yesus. Nah, dan Bunda Maria selalu bersyukur kepada Tuhan karena dia dipakai oleh Tuhan. Walaupun Bunda Maria adalah ciptaan manusia biasa seperti kita, tetapi dipilih oleh Allah untuk menjalankan misi yang luar biasa. Ini karena apa? Karena cinta Allah kepada manusia. Ya, jadi kita selalu diingatkan bahwa Allah mencintai kita. Dan cintanya Allah itu seperti apa? Kalau Bunda Maria tadi katakan dalam pujiannya, dalam magnifikatnya, dia katakan Allah yang luar biasa mencintai kita. Ini menurunkan yang hebat, menurunkan yang berkuasa. Dan yang lemah diangkat. Ini adalah keadilan Allah, keadilan Allah. Kita harus selalu ingat bahwa Allah itu adil. Nah ini ya, ini buat kita seneng. Rasain lo yang berkuasa, rasain lo yang hebat-hebat. Satu hari ini Anda akan diturunkan dan yang lemah akan diangkat menjadi hebat. Apakah ini artinya Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk balas dendam? Yang hebat-hebat satu hari akan dibawa. Yang biasa, yang lemah akan di atas. Apakah begitu keadilan Allah? Enggak. Jadi gimana keadilan Allah? Keadilan Allah adalah yang tinggi diturunkan, yang rendah dinaikkan. Jadi bisa sama, bisa sejajar. Karena apa? Karena di mata Tuhan semua orang adalah sama dicintai Tuhan. Oleh karena itu kita nggak perlu minder. Hidup di dunia bersama Tuhan jangan minder. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Dan kita semua dicintai oleh Tuhan. Kita nggak boleh hidup dengan kebencian, kemarahan, balas dendam. Tapi harus selalu ingat Allah yang adil mencintai semua orang dan mau supaya semua orang selamat. Oleh karena itu, poin yang ketiga, Bunda Maria mengatakan bahwa Allah selalu setia. Sama seperti Allah setia pada janjinya kepada Abraham, kepada nenek moyang, Musa, Daud. Allah juga setia selalu kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang Bunda Maria ajarkan kepada kita. Tabut perjanjian ini hadir dalam diri Bunda Maria yang juga selalu mau menyertai kita. Dalam bacaan kedua dikatakan dosa dimulai karena Adam, tapi keselamatan dibawa oleh Yesus. Dan di sampingnya Adam itu ada siapa? Hawa, yang juga karena ketidakpatuhannya membawa kejatuhan. Tetapi
Bersama Yesus ada Bunda Maria, Hawa yang baru. Dan dengan ketaatan Bunda Maria ada keselamatan. Karena Bunda Maria taat. Ini yang perlu kita contoh. Tapi Bunda Maria taat ini karena Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Bunda Maria. Sehingga dalam situasi yang sulit pun, Bunda Maria selalu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Ingat bahwa Tuhan itu adil. Kalau ada saat di mana Anda merasa ada ketidakadilan, doa kepada Tuhan. Juga mohon penyertaan Bunda Maria supaya selalu diingatkan satu hari nanti akan ada keadilan. Tapi itu bukan berarti balas dendam. Tapi semua akan jadi baik di mata Tuhan. Dan Tuhan selalu setia, tidak pernah tinggalin kita. Oleh karena itu, hari ini saya mau ajak Anda sekalian nanti pulang dari gereja, doa rosario. Ya, doa 1 kali rosario hari ini. Karena ini adalah hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Karena rosario ini selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Dan Bunda Maria yang juga selalu menyertai kita dalam peziarahan kita. Salah satu orang kudus yang luar biasa pengalamannya akan rosario itu namanya Bartolo Longo. Bartolo Longo. Anda mungkin pernah dengar dari saya kisahnya tentang Bartolo Longo ini ya. Makamnya sekarang ada di Pompei, di Basilika Ratu Rosario Pompei. Luar biasa, basilikanya besar sekali. Tapi siapa Bartolo Longo ini? Dia lahir di selatan Italia, anak orang kaya dan sekolahnya di sekolah yang bagus. Tetapi waktu dia masih muda, dia terpengaruh, dia kenal dengan kelompok satanik. Jadi Bartolo Longo lihat kok orang-orang yang ikut setan hebat-hebat. Bisa melakukan banyak hal besar. Gak heran kan kalau zaman sekarang di Indonesia itu ada yang pakai susuk ya. Pakai dukun-dukun, dunia perdukunan. Mau cari tahu masa depan dengan suhu-suhu ya. Pakai kuasa apa kita nggak tahu. Perjanjian darah dengan setan. Supaya jadi hebat, supaya bisa jadi kaya, supaya bisa jadi populer, terkenal. Pokoknya berbagai hal dunia bisa didapat dengan bantuan setan. Bartolo Longo juga mau seperti itu. Dia bukan hanya punya perjanjian sama setan. Dia jadi imamnya setan. Bayangin. Jadi kalau mempersembahkan sesuatu kepada setan, Bartolo Longo jadi imamnya. Tapi makin dia dapat kuasa dari setan, makin dia merasa tidak damai. Makin dia merasa takut dan khawatir. Makin dia merasa gak tenang. Jadi dia masuk kepada depresi. Lihat ya, perhatiin baik-baik, hati-hati kalau mau berhubungan sama setan. Jangan hanya demi mendapatkan hal-hal duniawi bersedia berhubungan sama setan. Kalau orang udah berhubungan sama setan, bisa keluar gak dari lingkaran setan itu? Kalau bukan karena rahmat Tuhan gak bisa. Jadi Bartolo Longo ketemu sama seorang Romo Dominikan namanya Alberto. Kemudian dibilang kamu ngaku dosa dan kamu rajin doa rosario. Itu yang dia lakukan. Dan satu hari dia ketemu satu gereja yang udah masih yang kecil sekali dan udah rusak-rusak. Dia benerin, dia bagusin. Kemudian di gereja ini ada banyak mujizat. Bartolo Longo selalu rajin doa rosario. Dan dia selalu ajak banyak orang untuk doa rosario. Bartolo Longo menjadi bukti
Salah satu bukti bahwa rosario itu luar biasa. Rosario membebaskan kita dari kuasa setan. Dan dengan pendampingan Bunda Maria, kita semua yang berziarah satu hari nanti mendapatkan janji, kepenuhan janji dari Tuhan, masuk surga. Semoga dengan Bunda Maria yang selalu menyertai perjalanan peziarahan kita menuju surga, hidup di dunia pun sudah menjadi seperti di surga. Berdoa rosario. Amin.